Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat siang, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, yang hadir di GB Grand Permata Niaga di ibadah kedua. Selamat datang, dipersilakan untuk bangkit berdiri sebelum kita mulai ibadah kita siang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita naikkan doa seperti Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Bawa hatimu pagi hari ini, siang hari ini kepada Tuhan. Kami nyatakan Tuhan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, kami ada sebagaimana Engkau ada. Haleluya. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala berlimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Oh, mari kita nyatakan dari awal sekali lagi. Ku ada sebagaimana ku ada, amin. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Kami yakini ku hidup dalam
bersuka cita memuji namamu dengan penuh kasih dan kemuliaan bagi namamu. Mari jemaat yang dikasih nyatakan bersama. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih, selamat siang, shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini, amin. Beri salam kanan kirimu, katakan kamu luar biasa siang hari ini. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan dengan lebih lagi. Haleluya. Biarkan langit dan bumi pujilah namamu Tuhan. Boleh tepuk tangan yang meriah siang hari ini. Haleluya. Kami nyatakan Tuhan, bersuka cita. Mari jemaat yang dikasih nyatakan bersama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Haleluya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari sekali lagi kita nyatakan siang hari dengan penuh sukacita. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bolehkah angkat tangan menyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita nyatakan sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mari nyatakan bersama. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lambaikan tanganmu nyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Nyatakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Engkaulah Yesus Tuhan, Raja kami. Haleluya. Come on. Boleh lambaikan tanganmu, nyatakan bersama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya.
puji muliakan nama Tuhan lebih lagi siang hari ini, amin. Haleluya, mari kita bersuka cita. Bertepuk tangan, masih semangat buat Tuhan siang hari ini. Haleluya. Bersama-sama. Katakan, Yesus Tuhanku kuat di hidupku. Takkan gentar langkahku. Boleh angkat tanganmu, nyatakan. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Boleh angkat tanganmu, nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kita nyatakan dari awal sekali lagi. Kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku. Boleh angkat tangan buka hadapan Tuhan siang hari ini. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Haleluya. Kaulah sumber kuatku. Kami nyatakan. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab engkau sertaku. Kami nyatakan. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa. Boleh lambaikan tanganku, nyatakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Haleluya. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari nyatakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Katakan. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita, haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasihi untuk kembali duduk. Sebentar kita akan mendengarkan informasi gereja melalui tayangan Flash News. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo
jemaat yang terkasih. Kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal gabungan GBI Grand Permata Niaga, GBI Cipondoh Narita, dan GBI WTC Matahari Serpong yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2025 di jam 10 pagi dan di jam 4 sore. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita merasakan kasih Tuhan di momen indah Natal ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk Natal, dapat mentransfer ke rekening berikut. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi, dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Puji nama Tuhan, masih dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh mempesona bagi kehidupan kami. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan
percaya untuk jemaat yang dikasih untuk bangkit berdiri, nyatakan kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan. Haleluya, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang hidupku, sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan. Haleluya, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Haleluya, Engkau baik ya Tuhan, Engkau dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan kami pagi hari ini Tuhan ada di tempat ini. Karena kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami rindu mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Yang akan mengajar setiap kami. Membangun setiap kami di atas firman-Mu yang kuat ya Tuhan. Bicaralah buat kami ya Tuhan. Bicaralah buat kami. Berikan kami hati yang mau taat dan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat imam pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu semua. Ini selamat pagi apa selamat siang ya? Udah siang ya, selamat siang semua Bapak Ibu. Perkenalkan
Nama saya Sentalia. Saya istri dari Bapak Tri Agus Pakpahan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sudah kenal, beberapa kali juga pernah pelayanan di sini ya, diundang oleh Pak Yosua gitu ya. Dan terima kasih Pak Yosua buat kesediaannya. Kalau hari ini mungkin ada yang, kok Ibu nggak pernah kelihatan gitu ya. Ya karena dalam beberapa waktu ini saya harus menjaga mama saya lagi sakit gitu ya saudara. Oke, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dengan tema ketika tangan bicara lebih keras daripada mulut. Wow, apa nih maksudnya ya? Kok tangan bicara lebih keras daripada mulut? Nah kita akan belajar sama-sama dengan doa tanpa kata dari seorang janda di Sarfat ya. Nah saudara mungkin saya tidak akan mulai dengan haleluya gitu ya. Dengan yang gimana gitu, walaupun ini jam 11 ya, jam-jam rawan ya, udah setengah 12 malah ya, jam-jam rawan ya. Tapi biarlah siang hari ini kita kencangkan ikat pinggang dulu gitu ya, supaya kita benar-benar bisa dengar firman Tuhan ini ya. Kita akan belajar tentang doa ya. Khotbah siang ini tentang seorang perempuan yang sedang kehabisan kata-kata. Pernah nggak Bapak Ibu ngalamin kehabisan kata-kata? Bahkan untuk berdoa rasanya udah nggak sanggup. Pernah nggak ngalamin pergumulan dalam hidup ini yang begitu sangat berat? Bahkan kalau dikatakan gini, udah ayo baca firman Tuhan. Aduh kayaknya udah males. Ayo menyembah Tuhan, aduh kayaknya udah gak bisa. Apalagi suruh doa gitu ya. Pernah gak Bapak Ibu ngalamin ada di titik ini? Oh pernah, puji Tuhan. Terima kasih Pak buat kejujurannya gitu ya. Mungkin selama ini kita kalau dibilang ini, pernah? Malu dong, apalagi saya hamba Tuhan, pengerja gitu. Enggak, Tuhan kasih kekuatan gitu ya. Enggak, kita jujur aja sama Tuhan, betul gak? Jujur aja ya. Jadi biarlah siang hari ini kita sama-sama belajar. Oh ya, walaupun kita sudah dalam kondisi berat ya, bahkan berkata Tuhan tolong saya, itu pun sudah sangat terpatah-patah, mungkin sisa-sisa terakhir gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar tentang ada doa yang tidak berbunyi tetapi menggetarkan surga. Amin. Ya kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 24. Gak apa-apa ya kita baca satu perikop ini, memang agak panjang tapi kita akan belajar supaya kita semakin mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Ya, saya akan baca dulu ayat 7, lalu selanjutnya bergantian Bapak Ibu yang baca ya. Oke, ayat 7 sebentar saya bacakan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Lanjut. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu
anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Puji Tuhan ya. Kita baca semua di sini sepertinya ada 2 kisah gitu ya. Tapi ini kisah tentang Elia dan janda di Sarfat. Saudara, kalau kita lihat di sini di ayat yang sebelumnya di ayat 1 sampai 7, di sini Nabi Elia baru saja membuat Raja Ahab marah, betul ya? Dia bilang dia sedang mengumumkan sebuah kekeringan ya sebagai hukuman. Lalu Tuhan menyuruhnya bersembunyi di sungai Kerit. Siapa yang kasih makan Elia? Burung gagak gitu ya. Burung gagak kasih makan lalu dia suruh minum dari air sungai Kerit. Tapi lama-lama akhirnya karena kekeringan yang sangat panjang, air di sungai Kerit akhirnya apa? Kering, betul enggak? Ya. Nah, pada waktu di sungai Kerit itu airnya kering, lalu Tuhan bilang sama Elia di ayat 8 sampai 9, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, aku telah memerintahkan seorang perempuan janda di sana untuk memberi makan kepadamu. Tuhan kasih tugas kepada siapa? Janda di Sarfat ya. Kalau memerintahkan tuh dalam bahasa Ibrani-nya safah. Safah artinya memberi perintah dengan tegas ya. Ada satu posisi ya, ada satu tugas khusus. Amin. Ya. Pernah enggak Bapak Ibu sepertinya diberikan satu tugas khusus dari Tuhan? Nah, pertanyaan saya adalah gini. Pada waktu Elia pergi nih, dia akhirnya nurut sama diperintahkan Tuhan ya. Dia pergi ke Sarfat, terus bertemu sama janda itu. Kira-kira janda itu tahu nggak Elia mau ngapain? Nggak tahu kan? Dia nggak tahu apa-apa tentang perintah itu. Ya, seorang janda miskin, punya anak ya 1 orang. Nggak ada malaikat yang datang sama dia, betul nggak? Nggak ada suara dari surga tiba-tiba, hai anakku kasih makan nabiku. Ada nggak? Nggak ada, bahkan nggak dapat mimpi juga, betul nggak? Betul ya? Jadi dia sebenarnya nggak tahu apa-apa nih. Dia nggak tahu apa-apa, tapi tiba-tiba Elia datang. Kalau saya lihat videonya juga ya, mungkin orang kan mengimajinasikan bahwa kejadian itu ini janda miskin ya, nggak punya suami, ya namanya janda ya pasti nggak punya suami gitu ya. Dan dia sedang mencari kayu untuk bikin roti, betul nggak? Roti terakhir ya. Nah Elia bilang ini, hai ambilkan air, katanya gitu ya. Ya air, ya udahlah saya ambilin air gitu ya. Tapi begitu dia lagi ambil air, tiba-tiba Elia bilang apa? Bikinkan roti, betul nggak? Wah kaget dia begitu ditanya soal roti. Bahkan dia jawab gini, aduh dia bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada padaku sebuah roti bundar, hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Betul enggak? Nah kalau dikatakan di sini saudara-saudara, apakah ini kata-kata seseorang yang siap untuk menerima perintah Tuhan? Enggak, betul enggak? Dia enggak siap dan dia juga enggak ngerti. Dia punya beban yang sangat berat, betul enggak? Sekarang saya mau tanya, janda di Sarfat, ada namanya enggak? Enggak disebutkan di kisah ini. Saudara percaya bahwa kisah ini adalah kisah yang nyata, real, bukan dongeng kan? Apa yang terjadi di firman Tuhan ini bukan sesuatu dongeng ya. Kalau kita lihat kisah Yusuf,
Ada yang wanita pengganggu, siapa namanya? Tante Potifera ya? Tante siapa? Hah? Potifar. Ada namanya ya, masih ada nama suaminya ya. Ini nggak disebut, jandanya siapa nggak disebut, nama dia pun nggak disebut, hanya disebut janda dari Sarfat. Artinya apa? Dia dalam kondisi sebagai seorang janda, artinya tidak ada suami yang melindungi, yang membantu dia untuk mencari nafkah. Betul nggak? Lalu yang kedua apa? Di kota Sarfat, wilayah yang asing bukan Israel, ya, di tanah yang terpencil. Lalu dikatakan dengan seorang anak yang harus diberi makan. Lalu di tengah kekeringan, gak ada panen, gak ada air, gak ada harapan. Super menderita ya hidupnya, betul gak? Tapi dia punya apa? Segenggam tepung dan sedikit minyak, itu sudah terakhir. Ya, karena dia bilang, ya ini cuma cukup buat 2 orang sebenarnya. Tapi Elia minta, betul gak? Berarti harus ada sesuatu dong yang dia korbankan, betul gak? Ya, berapa banyak hari-hari ini kita juga dalam kondisi seperti itu. Mungkin banyak, ya mungkin nggak harus jadi janda juga ya, jadi istri juga kadang-kadang, ataupun jadi suami kadang-kadang mikir gini, apalagi seorang suami gitu, kayak kemarin ada kasus tumbler dia hilang di kereta api, betul nggak? Ya, kamu ketawa Bapak, tahu ya, waduh cuman gara-gara tumbler hilang akhirnya mau dipecat, betul nggak? Pasti habis itu dia pusing dong, waduh ini mau ngidupin keluarga saya bagaimana, betul nggak? Ya, banyak hari-hari ini kita mengalami pergumulan, entah itu pergumulan ekonomi, entah itu pergumulan sakit penyakit, entah mungkin yang kuliah, mungkin yang sekolah, atau yang sedang jadi pengusaha. Apakah dalam kondisi baik-baik saja? Mungkin iya, mungkin enggak, betul enggak? Atau yang sedang dalam kondisi sakit hati, yang kita nggak tahu sebenarnya sudah disimpan sangat lama. Nah, tapi di sini dikatakan, Tuhan memilih siapa? Janda di Sarfat. Dia bukan orang kaya, bukan pendeta senior, bukan diaken, untuk memberi makan nabinya. Nabi Elia, betul ya? Kenapa? Karena Tuhan bukan mencari yang punya banyak, tapi Tuhan mencari yang mau memberi dari ketiadaan. Betul nggak? Dia nggak punya apa-apa, tapi Tuhan mau pakai janda di Sarfat. Buktinya apa? Ya. Sekarang dikatakan di sini, dia nggak ada doa tuh pada waktu Elia ngomong gini, ayo bikinkan saya roti. Apakah dia bilang ini, ya Tuhan gimana ini Tuhan, kasih saya petunjuk, saya harus bikin roti atau enggak? Dia berdoa begitu enggak? Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Lalu perempuan itu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Betul ya? Dia mau loh nurut. Padahal kalau dikatakan ini, dia ngomong gini, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia kenal Elia enggak? Enggak. Dia juga bukan orang yang benar-benar sungsung mengenal Tuhan Israel, betul enggak? Ya, tapi dia bilang, tapi di ayat 15, lalu perempuan itu pergi dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Nah, kalau di sini kita lihat, inilah doa yang paling sunyi tetapi paling keras. Betul enggak? Apa? Pada waktu dia mau bertindak. Dia mau belajar taat, dia mau melakukan. Ketika seorang ibu yang sedang merencanakan makan terakhir untuk anaknya, lalu dengar seorang asing minta makanan itu. Kira-kira nih ibu, wah mikir 1000 kali ya Bu ya. Benar gak? Waduh ini anak saya nanti besok makan apa, betul gak? Ini orang asing saya gak kenal tiba-tiba minta makan. Tapi pada waktu dengan hati yang hancur, dia tetap melakukan, memberikan roti itu adalah doa tanpa kata. Amin. Bahwa tangan itu bertindak lebih keras daripada kata-kata. Betul nggak? Ya. Ya. Mungkin ketika kita nggak tahu lagi harus gimana. Contoh ya, saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu di sini juga kita sudah lama jadi anak Tuhan, betul ya? Mungkin juga, wah dari dulu diajarkan bagaimana sih berdoa. Waduh saya nggak bisa berdoa. Kenapa? Saya nggak punya kata-kata yang indah, kata-kata yang panjang. Sering kita begitu kan, makanya takut kalau disuruh pimpin doa, betul nggak? Nggak usah ngaku di sini. Tapi di sini saya mau katakan bahwa doa itu bagaimana bukan karena kata-kata yang panjang, bukan karena kata-kata yang indah, tapi pada waktu kita berdoa dengan hati kita. Waktu kita mau taat melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, itulah doa. Amin. Ya. Di sini dikatakan bukan tentang fake it till you make it, ini tentang obey it while you're breaking. Artinya apa? Taat meskipun kita sedang hancur. Pernah Bapak Ibu mengalami hal seperti itu?
belajar taat, melakukan pada waktu sedang hancur, udah gak sanggup, udah gak punya kata-kata lagi, ngalamin sakit penyakit yang sangat berat, yang boleh mungkin dibilang, aduh Tuhan saya udah capek ngalamin sakit ini, bolak-balik harus ke dokter, bolak-balik harus ke rumah sakit. Tapi di situ Tuhan lihat masih ada harapan gak dalam hati kita, masih mau melangkah gak dan menjalani kehidupan ini dengan taat. Amin. Ya, lalu dikatakan apa yang terjadi pada waktu si janda di Sarfat itu, dia bikin roti itu, akhirnya dia bikin gak? Dia bikin kan? Dia bikin, lalu apa? Dia serahkan kepada siapa? Kan Elia bilang serahkan dulu kepadaku sebelum engkau dan anakmu makan. Dia serahkan kepada Elia. Pada waktu dia serahkan kepada Elia, Elia lihat dan dia makan, setelah itu apa? Kamu bikin lagi buat anakmu. Lihat, habis gak tepung dan minyaknya? Enggak, ayat 16 dikatakan, tempayan tepung itu tidak menjadi habis dan buli-buli minyak itu tidak menjadi berkurang. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, di sini dikatakan tempayannya enggak habis tuh tepungnya, minyaknya dibuli-buli juga enggak habis. Tapi saudara di sini digambarkan enggak tiba-tiba ada minyak yang berbual-bual keluar dari buli? Enggak kan? Tiba-tiba tepungnya langsung tumpah-tumpah? Enggak. Artinya apa? Ya. Di situ dikatakan bahwa setiap hari pada saat Elia mau bikin makanan, dia tetap bisa makan. Amin. Bahkan sampai masa kekeringan itu selesai. Setiap hari Tuhan menjagai, Tuhan menyertai. Seperti bangsa Israel pada waktu mengalami di padang gurun, mana turun setiap hari. Amin. Artinya apa di sini? Mungkin kita sering berdoa gini, Tuhan aku minta Tuhan keajaiban, aku minta miracle Tuhan, mujizatmu yang luar biasa. Kita percaya betul Allah yang luar biasa, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita, amin. Ya, jadi dikatakan apa? Ya ini mungkin sesuatu yang bukan sesuatu yang fantastis, biasa aja, tapi setiap hari Tuhan menjagai dan Tuhan melindungi sehingga dia bisa apa? Bisa makan setiap hari. Mujizat bukan? Ya, mujizat kan? Nah, berapa banyak di antara kita nih, sebenarnya kita sedang hidup nih dalam keajaiban seperti ini, tetapi gak menyadarinya. Betul gak? Gaji nih yang seharusnya cukup buat 1 bulan. Seharusnya gak cukup maksud saya. Kalau gak ada yang udah cukup, udah nyaman lah ya. Tapi apakah manusia pernah merasa cukup? Nah, jujur lagi Bapak ini ya. Jujur kacang ijo gitu ya. Ya, terkadang manusia gak pernah mau cukup, betul gak? Ada handphone merek ini keluar, tuker lagi gitu kan. Gak pernah berasa cukup. Jadi kalau dikatakan gini, gaji kamu cukup gak buat sebulan? Gak cukup. Tapi apa dikatakan, entah bagaimana Tuhan pasti bisa mencukupi. Betul gak? Hari ini tanggal berapa? 30 ya. Masih bisa hidup kan 1 bulan ini ternyata? Bisa ya, masih bisa sampai saat ini, sampai di sini, betul nggak? Walaupun mungkin kemarin mikirnya, aduh tengah bulan, aduh udah tanggal tua Indomie deh hari ini gitu ya. Tapi ternyata Tuhan tetap pelihara setiap kita, amin. Ya, itu adalah keajaiban Bapak Ibu. Jadi sesuatu kisah sederhana, di mana seorang wanita yang tanpa nama, tapi Tuhan catat kisah ini. Untuk apa? Membukakan kepada setiap kita. Doa tanpa kata itu yang menggetarkan surga. Tuhan lihat bagaimana sikap hati kita untuk belajar taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana sikap hatinya seorang janda di Sarfat itu, dia melihat keajaiban yang hari demi hari dia lalui bersama dengan anaknya. Amin. Walaupun gak langsung ini, mana? Dia berharap mungkin, ada tepung yang membual-bual. Kalau kita udah baca gini, tiba-tiba ada istana gitu ya, rumahnya berubah cering gitu ya. Jadi istana gitu ya. Kalau keponakan saya main game, itu ada kan game yang tiba-tiba ada roti muncul, roti muncul gitu ya, ada buah muncul. Ini enggak ada. Tapi pada waktu dia mau bikin, tiba-tiba tersedia. Amin. Hal-hal yang sederhana ya. Kekuatan yang seharusnya enggak ada, kita enggak sanggup lagi. Tapi entah bagaimana kita masih bisa bangun pagi dan mengurus anak. Mungkin ada yang bilang di sini, aduh umur saya sudah sekian. Udah 70, udah 80. Ada yang udah 70 tahun di sini? Oh enggak ada? Ada? Oh ada, tuh ibu di situ masih kuat loh jalan dari bawah. Betul enggak? Itu kekuatan dari Tuhan, amin Bu. Amin. Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih kesehatan.
Kita yang bekerja mungkin, saya juga bekerja ya. Aduh udah gak kuat rasanya. Bos tuh cuman bilang ini, saya gak mau tahu ya mall ini harus rame. Targetnya harus tercapai, betul gak? Kita udah gak kuat. Tapi Tuhan yang kasih kemampuan buat kita, amin. Ya, jadi harapan yang seharusnya sudah mati, tapi entah bagaimana kita masih bisa tersenyum sampai hari ini, amin. Ya, mari kita belajar bahwa kita buka setiap pagi tempayan iman kita dengan sukacita, amin. Kita buka hati kita, ya. Lalu selanjutnya di kisah ini apa lagi yang diceritakan? Tadi kan saya udah bilang bahwa walaupun doa tanpa kata dari seorang wanita yang tidak bernama, wah kayaknya enak semua ya. Lalu keajaiban yang membumi, yang tidak fantastis, tapi itu semua Tuhan kerjakan, amin. Nah yang terakhir, ternyata dia udah Elia numpang di rumahnya, terus dia mesti kasih makan Elia. Saudara apa yang terjadi? Anaknya sakit keras, lalu apa? Mati. Kira-kira kalau jadi janda di Sarfat itu marah nggak? Sama seperti kita bilang gini, saya sudah ikut Tuhan, saya bertobat, mungkin saya tinggalkan kepercayaan yang sebelumnya, atau mungkin dari yang dulu nggak sungguh-sungguh sekarang sudah jadi sungguh-sungguh, bahkan ikut melayani Tuhan. Saya melihat sih ada pertolongan Tuhan, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan bisa membuat iman kita goyang. Pernah mengalami hal itu Bapak Ibu? Pernah? Sehingga membuat kayak gini, aduh nggak Tuhan-Tuhanan lagi deh, nggak gereja-gerejaan lagi deh. Nggak usah sungguh-sungguh lah dengan Tuhan, hidup begini-begini aja lah. Yang penting happy. Kalau jadi janda Sarfat ini pasti dia akan marah. Dan benar dia marah, betul nggak? Dia bilang gini sama Elia, apakah urusanmu dengan aku abdi Allah? Dia manggil abdi Allah loh, berarti sudah ada pengakuan, betul nggak? Tapi pengakuan dengan protes. Dia bilang ini, engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menghukum mati anakku kah? Betul nggak? Dia ngomong kayak gitu. Tapi di sini begitu si janda Sarfat ngomong seperti ini, menurut saudara Tuhan marah nggak? Tuhan nggak marah. Elia juga nggak marah. Dia hanya bilang ini, kasih anakmu kepadaku. Betul nggak? Elia juga deg-degan, betul nggak? Dia naik ke atas, lalu dia bilang gini. Dia melakukan 3 kali, dia mengunjurkan badannya, betul nggak? Apakah langsung 1, 2, 3? Saya yakin itu enggak. Sekali dia doa, Tuhan tolong kembalikan anak ini gitu ya. Di ayat 20 sampai 21. Tapi mungkin belum berhasil. Kedua kali belum berhasil. Ketiga kali akhirnya anaknya hidup kembali. Tetapi apa yang kita mau belajar di sini? Bahwa doa dengan kejujuran itu Tuhan dengar. Amin. Janda di Sarfat menyatakan sesuatu yang mungkin dalam kondisi marah. Dia nggak kuat dengan apa yang dialamin. Betul nggak? Dia ungkapkan isi hatinya semua. Tapi di situ Tuhan dengar. Terkadang setiap kita ngakunya kuat, padahal udah nggak kuat. Bagaimana saudara-saudara kondisinya hari ini? Luar biasa gitu ya. Kita sering apa? Mengindahkan. Kalau orang bilang ini, ya mendinailah. Betul nggak? Mendinailah kondisi kita seolah-olah, enggak, saya kuat kok. Saya udah ngampunin dia kok. Saya udah sungguh-sungguh kok dengan Tuhan. Saya sudah kok, sudah ini. Padahal Tuhan bilang, belum. Nah Tuhan sedang proses kita hari demi hari, amin. Nah seperti yang di janda Sarfat ini adalah tentang doa yang jujur. Sering kita mengatakan doa yang gak jujur dari hati kita. Saudara pernah gak? Udah gak kuat sama Tuhan, terus benar-benar ngomong apa adanya sama Tuhan, betul gak? Mungkin dalam marah, mungkin dalam kesedihan, apa adanya. Amin. Kenapa hari ini saya bagikan seperti ini? Saya rindu setiap kita, apa adanya lah dengan Tuhan, amin. Tuhan tahu kok hati kita, Tuhan tuh Bapa yang sangat baik. Dan dia tidak pernah meninggalkan setiap kita, amin. Ya. Jadi doa yang jujur lebih baik daripada doa yang manis tapi palsu. Ya, lebih baik doa yang jujur. Ya, jadi dari kisah yang tadi, saya tahu waktu saya sudah lewat ya, tolong minta waktu sebentar. Ya, ada pertama yang kita pelajari adalah hargai doa tanpa kata dalam hidup kita. Amin. Yang Tuhan mau adalah tindakan ketaatan kita. Lakukan aja apa yang Tuhan mau. Walaupun rasanya itu gak masuk di akal kita. Walaupun tuh rasanya gak sanggup kita lakukan. Tapi pada waktu kita mau melangkah,
Laut Merah terbelah. Betul nggak? Apakah kita mau melangkah tunggu Laut Merah terbelah dulu? Belum tentu juga Tuhan suruh seperti itu. Ya, itulah makanya ayo bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, jadi tangan yang taat berbicara lebih keras daripada mulut yang terdiam. Amin. Lalu yang kedua, percayalah pada keajaiban yang mungkin tidak dramatis. Tapi setiap hari percaya ada pemeliharaan Tuhan. Setahun, 2 tahun engkau berdoa, Tuhan belum menjawab doamu. Tapi percaya pada waktu yang tepat, waktu yang terindah, Tuhan menjawab doa setiap kita. Amin. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kita. Walaupun itu buat kita sepertinya tidak baik. Tapi itu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya, gak bombastis, gak fantastis. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Itu yang membuat kita akan semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, jadi yang ketiga adalah supaya kita jujur dalam doa. Walaupun itu bahkan dalam kemarahan kita. Dia lebih suka kejujuran yang berantakan, yang mungkin hati kita udah nangis, mewek segala macam, daripada kesalehan yang dibuat-buat. Sepertinya di panggung di mana kelihatannya hebat, wow. Tapi begitu dalam kehidupan sehari-hari, hanya Tuhan dan kita yang tahu, betul nggak? Ya, ayolah doa yang jujur. Doa itu bicara komunikasi, betul nggak? Kalau bicara komunikasi, mungkin di sini ada pakar komunikasi, bisa dengan kata-kata, bisa dengan tidak kata-kata, betul nggak? Bahasa tubuh termasuk komunikasi. Dan Tuhan tahu itu tindakan kita, ya. Dan yang terakhir dikatakan bahwa kamu lebih berharga daripada yang kamu kira. Lihat, janda ini tidak punya nama, tinggal di daerah terpencil, tidak punya apa-apa, bahkan sudah mau mati, tapi Tuhan pakai dia untuk membuat sejarah di Sarfat. Amin. Setiap kita nih anak-anak muda di tempat ini, mungkin sekalian saya bisa panggil imam pujian penyembahan, boleh naik, ya. Setiap kita Tuhan pakai, amin, untuk membuat sejarah. Tergantung kita mau atau tidak. Tapi janda itu walaupun dia dalam kondisi, aduh saya udah gak sanggup, cuma tinggal tepung sedikit, minyak sedikit, habis ini matilah saya dengan anak saya. Tapi lihat di sini, pada waktu dia bersedia, Tuhan ini aku, pakailah aku Tuhan. Walaupun dengan kondisi apapun, mungkin gini, ya Tuhan kalau memang ini kondisi yang memang kau izinkan terjadi, saya hanya mau belajar untuk taat, belajar untuk bersyukur, belajar untuk melihat betapa engkau sungguh luar biasa. Tuhan pakai kita untuk menjadi pembuat sejarah, amin. Ya, jadi mari yuk sama-sama kita percaya bahwa doa yang dinaikkan walaupun itu tanpa kata, itu akan menjadi luar biasa. Terakhir saya akan tutup dengan kesaksian Bapak Ibu, ya. Tadi udah saya janji sama Ibu untuk kesaksian gitu ya. Silakan mau diiringin dengan lagu tadi, pelan-pelan aja. Saudara, saya tadi sudah katakan di awal ya, saya istri dari Bapak Tri Agus Pakpahan. Kalau sudah dengar kata marganya Pakpahan, kira-kira orang dari mana? Oh, dari Batak gitu ya, Sumatera Utara yang sekarang lagi kena banjir, betul nggak? Nah itu perlu kita doakan tuh. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ya, nah saya menikah di tahun 1999 dengan Pak Tri Agus. Beda umur saya 9 tahun dengan beliau. Ya, jadi pada waktu saya lulus kuliah, beliau sudah minta untuk kami menikah dan saya berdoa ya memang sudah waktunya, bukan saya mau buru-buru nikah ya, saya tahu ada satu tugas khusus yang Tuhan kasih dan memang Pak Agus ada panggilan dalam penggembalaan sehingga dia perlu untuk didampingi gitu ya. Tapi apakah saya habis itu nggak bekerja, saya bekerja juga saudara, saya bekerja juga gitu ya. Di sebuah mall saya bekerja. Tapi di sini yang saya tahu kalau orang Batak itu sangat rindu supaya marganya turun, betul nggak? Ada di sini orang Batak? Oh ada, Horas gitu ya. Nah saya dikasih boru tobing saudara ya, ambil dari mertua perempuan. Pak Agus itu anak satu-satunya laki-laki, anak pertama, punya saudara 2 wanita. Artinya apa? Yang disebut marga, kalau orang Chinese juga ada marganya kan, betul ya? Pasti diturunkan dari siapa? Anak laki-laki, betul ya? Nah ini yang Pak Agus juga turun namanya dari dia. Jadi kami berdoa, kami bergumul supaya kami punya keturunan. Memang 1 tahun menikah, suami saya bilang ini, kamu kan masih muda, kerja dulu aja, gak usah punya anak dulu. Nah ini pesan khusus juga lah buat teman-teman di sini yang masih muda.
Ya. Atau yang sekarang punya anak gitu ya, nggak usah suruh tunda-tunda lah kalau habis sudah menikah gitu ya. Udah, jangan membatasi karya Tuhan, amin. Ya, waktu itu karena kami juga berpikir gini, waduh masih muda, saya masih muda belum kerja, lalu bagaimana untuk ekonomi keluarga. Loh, Tuhan punya berkat buat siapapun, betul nggak? Termasuk keturunan kita. Akhirnya begitu nunda setahun, akhirnya kami bilang udah sekarang udah pengen punya anak, akhirnya ketunda beneran. Sampai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Waduh kok ini nggak lahir-lahir si Butet atau si Ucok gitu ya. Bahkan pengennya Ucok, betul nggak? Nama juga anak cowok satu-satunya ya. Terus akhirnya kami terus berdoa, tapi kami juga melangkah. Kami pergi ke dokter, diperiksa. Saya diperiksa bolak-balik sebagai seorang wanita gitu ya. Bahwa dibilang wah udah, aduh rasanya udah capek gitu ya. Tapi ya secara fisik capek untuk terus-terus harus menjalani, tapi nggak menjalani bayi tabung sih. Waktu itu belum in lah ya, belum ada. Terus akhirnya pada satu hari ya suami saya juga akhirnya diperiksa ya. Diperiksa akhirnya dia ada varikokel namanya. Jadi kemungkinan untuk punya anak hanya 30% saudara gitu ya. Apakah sudah habis kata-kata kita dalam doa? Habis sebenarnya. Gak lama kok saudara. 15 tahun itu kami terus jalanin. Ya, sampai pada satu ketika saya dalam setahun itu kok datang bulannya agak telat-telat gitu ya. Mungkin karena udah stres juga. Jadi udah benar-benar dalam kondisi yang udah, Tuhan kayaknya mau dikasih syukur, gak dikasih juga gak apa-apa deh gitu. Tapi kan kita gak boleh kayak gitu, betul gak? Tetap ada pengharapan di dalam Tuhan, amin. Ya, akhirnya kami terus berdoa sampai pada satu ketika kami mau liburan keluarga besar ke Bali. Nah, saya sudah hampir 2 bulan lebih lah, hampir 3 bulan nggak haid gitu ya. Akhirnya suami saya bilang, kita mau liburan nih ke Bali, kata gitu. Kondisi saya memang agak pusing saat itu, jadi nggak enak gitu ya. Akhirnya dia bilang, udah ke dokter aja. Karena saya sudah cek 3 kali tes packnya negatif. 3 kali loh, pakai merek-merek yang sudah bagus gitu ya. Nggak tahu gimana. Akhirnya saya pergi ke dokter gitu ya. Dokternya bilang, ayo naik ke kursi gitu kan ya. Kalau ibu-ibu tahu dong ya, itu kursi mengerikan gitu ya sebenarnya ya. Nah terus akhirnya saya bilang gini, dok gak usah lah, saya udah 3 kali tes pack nih, kalau gak percaya nih bukti fotonya, saya bilang gitu. Negatif semua, enggak. Dia bilang, cek dulu kata gitu. Akhirnya saya nurut, saya dicek gitu ya. Begitu dicek, dokternya langsung bilang gini, di USG gitu ya. Loh kok ibu baru sekarang kesini kata gitu, sudah berapa lama ini telat? Ya sudah hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Ini sudah ada kantong kandungannya. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan dong. 15 tahun saudara saya nunggu sama Pak Agus ya. Dan akhirnya saya dinyatakan hamil, puji Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan ya. Karena di saat kami sudah gak ke dokter-dokter lagi, di saat kami hanya berdoa dan mengandalkan Tuhan, tapi usaha tetap perlu ya. Yang menikah pasti tahu gitu ya. Akhirnya Tuhan memberikan kami keturunan. Ya, tidak berhenti sampai di situ cerita saya. Saya menjalani sampai 4 bulan, itu kan jenis kelamin sudah bisa tahu ya. Saudara tahu jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Wow, itu kalau untuk orang Batak, wow, ucok gitu kan. Wah, udah bersorak-sorak deh tuh. Nah, akhirnya saya menjalani sampai 5, 6, 7, 8, 9. 9 akhirnya sudah mulai harus melahirkan, sudah waktunya. Saudara, saya masuk ke ruang operasi, ternyata tekanan darah saya naik. Tekanan darah saya naik sampai akhirnya ternyata plasenta dari anak saya putus. Saya nggak tahu itu saudara. Jadi ternyata dia keracunan oleh darahnya sendiri. Itu sebelum jadi saya sedang diproses anestesi, dia udah putus gitu loh. Nah saya nggak tahu gitu, dokter-dokter juga nggak tahu. Akhirnya pada waktu dibuka udah pendarahan saya. Nah udah pendarahan, akhirnya anak saya dibawa ke NICU, saya juga dibawa ke ruang yang ya untuk menangani yang ini. Di situ saya melihat kayak ada dokter-dokter lagi panik apa segala macam. Mungkin saya udah mati suri kali saat itu. Cuman mungkin di situ bergumul yang mau diambil ibunya atau anaknya. Nah saya ngomong jadi ini nih spill jadinya udah. Akhirnya saya bisa diturunkan tekanan darahnya jam 10 malam saya masuk ke ruang perawatan normal. Bayangin saudara, melahirkan dari jam 6, jam 10 baru masuk. Bayangin ke perjuangan tuh berapa jam saya untuk bisa normal lagi tekanan darah. Besoknya jam 8 malam suster-suster masuk bawa semua alat-alat gitu ya.
alat detak jantung, alat apa segala macam. Saya bilang, apaan sih ini, pemeriksaan apa sih? Terus akhirnya dokternya datang. Dokternya datang bilang, halo ibu, bagaimana kabarnya? Santai aja dokternya. Sampai akhirnya dia harus memberitahukan satu berita. Bahwa anak saya di jam 3 sore Tuhan sudah panggil. Saudara tahu? Jam 3 sore ternyata Tuhan sudah bawa anak saya pulang kembali ke rumahnya. 5 jam suami saya nangis guling-gulingan. Nangis guling-gulingan, dia bilang gini, gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada pelayan-pelayanan, semua itu gereja dari, sampai kalau Pak Yosua kenal, Pak Beni, Pak Samuel Gunawan, semua udah datang, udah bujuk Pak Tri Agus. Dia bilang gak bisa, hati saya sudah sakit, dia bilang gitu. Tapi akhirnya ya puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Walaupun dia mungkin antara bisa terima dan tidak. Akhirnya jam 8 malam dia bilang, ya sudah. Tadi dia nggak mau saya tahu. Dia nggak mau saya tahu kalau anaknya meninggal. Dia takut saya juga ada apa-apa gitu. Akhirnya jam 8 malam dia bilang, ya sudah oke, kasih tahu istri saya. Mungkin ada fotonya. Boleh ditayangkan. Nah ini, mungkin senyum ya. Ini orang gereja udah penuh di sekitar kita ternyata. Ini anak saya digendong. Itu sudah gak bernyawa saudara. Ya, itu di sebelah ada om saya potong mukanya. Dan dia hanya meluk suami saya. Dan itu adalah obat buat suami saya ternyata. Dia peluk suami saya, akhirnya kami seperti ini bisa terima. Mungkin ada satu foto lagi. Tadi kayak orang masih hidup ya. Nah ini sudah di peti mati. Ya, laki-laki ya. Kayak suami saya mancung. Oke, nah setelah ini menurut Bapak Ibu saya bisa gila gak? Stres setengah mati, tapi saya gak nangis. Ya itulah gak nangis, makanya stres. Saya gak nangis, saya kayak orang belengak-belengok gitu ya. Sampai akhirnya pulang ke rumah. Saya antara bingung, saya juga, ini apa ya gitu. Sampai pada akhirnya ada kakak rohani saya datang, terus berdoa buat saya, ngomong. Akhirnya baru disitulah saya keluar tangisan saya semua segala macam, baru merasa kali ya kehilangan gitu ya. Dan itu nggak berhenti sampai di situ saudara, saya butuh waktu. Bahkan suami saya juga sempat kacau balau lah. Kami keluarga juga sempat punya masalah keluarga jadinya kita ya. Karena ya dia juga mungkin marah gitu, kok bisa anaknya mati. Bahkan dia sempat menyalahkan saya, kamu nggak bisa jaga anak kamu. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan keluarga kami lagi. Dan saya dan suami saya kembali melayani Tuhan. Dan saat ini saya berdiri di tempat ini. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, karena ada tugas khusus yang Tuhan kasih. Setelah ini, kejadian ini, ada banyak beberapa pasangan yang saya temui, yang Tuhan izinkan untuk kami layani bersama. Untuk memberikan kekuatan bagi mereka mungkin yang mengalami hal seperti ini. Seperti janda di Sarfat. Mungkin ada tugas khusus yang Tuhan berikan. Suatu mujizat yang mungkin, mujizat ya, sudah bisa melahirkan, betul ya. Tapi apapun akhirnya itu yang terjadi, kita percaya Tuhan itu tetap baik, amin. Pada waktu doa kita sudah gak bisa berdoa dengan apapun, kita hanya bisa melakukan dan sekarang saya melangkah. Saya bilang, Tuhan aku serahkan hidupku, apapun yang kau izinkan terjadi, ini aku Tuhan dan aku tetap mau untuk melayani Engkau. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, biarlah hari ini kita menghargai setiap doa tanpa kata yang ada dalam hidup kita. Belajar untuk taat, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Lalu percayalah walaupun keajaiban itu bukan sesuatu yang dramatis maupun bombastis. Tapi hal-hal yang sederhana yang kita terima setiap hari itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan jujurlah di dalam doa, apa adanya saudara. Bahkan dalam kemarahanmu, dalam kesedihanmu, dalam ketidakberdayaanmu. Jujurlah sama Tuhan. Ingat, setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang
awal kita nyanyikan lagu ini, katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Biarkan musik menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, biarlah siang hari ini kita datang sama Tuhan pribadi lepas pribadi. Apapun yang jadi pergumulan setiap kita, serahkan itu kepada Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, Dia gak pernah tinggalin kita sedetik pun. Dia sangat mengasihi setiap kita. Biarlah saat ini, dengan tangan yang terangkat di hadapannya, kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Bapa, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Engkau yang butuh untuk jawaban doa dari Dia. Engkau yang butuh untuk pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Dengan jujur saat ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terbukalah di hadapan Dia. Katakan apa yang menjadi keinginanmu saat ini. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan. Shikarala batakanara baya shanda takanara labokata karala baya shanda. Hikanara labukunara labaya shikinara lababa baya shanda. Oh Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Ini aku ya Tuhan. Ini aku ya Tuhan. Tuhan, kata-kataku pun sudah gak sanggup Tuhan. Tapi Engkau tahu apa yang ada di hatiku Bapa. Aku gak sanggup Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh Engkau ya Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku berdoa dari tempat ini. Jamah setiap kami hari ini. Jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau menjawab setiap pergumulan mereka saat ini Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu. Bicara kepada setiap kami satu persatu siang hari ini ya Bapa. Urabakaya sandarabakataka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami mau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk tetap ada dalam pelukan-Mu. Untuk ada tetap dalam rencana-Mu yang sempurna ya Tuhan. Peluk kami ya Abah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Buat setiap firman yang Kau berikan siang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Engkau menjawab setiap doa kami. Kami percaya ya Tuhan. Hari ini bahkan seterusnya Tuhan.
Engkau sendiri akan terus Tuhan menggandeng tangan kami. Bahkan Engkau memeluk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap firman-Mu siang hari ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari angkat kedua tangan kita. Bapa, saat ini kami mau pulang, kami merindu untuk menerima berkat-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima Selamat kasih. hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. memberkati. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.